Hai semua, kembali lagi dengan aku Muhammad Adel Masur Araya yang biasa dipanggil Adel. Oke, di podcast yang kedua ini aku mau berbicara tentang COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan Corona. Nah, awal kali aku tahu tentang Corona gitu kan dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi dari teman-teman, terus dari orang tua, akhirnya itu kan melihat langsung gitu berita-berita di TV lalu di sosial media gitu. Sampai sekarang ini kan berita-beritanya di mana-mana ada gitu, di YouTube jadi paling atas, di Twitter juga paling atas gitu. Jadi awal-awal dengar itu spontan otak ini kayak berpikir yang sudah pernah diketahui sebelumnya kan. Nah, kebetulan aku tahunya Corona itu adalah produk mobil gitu ya dari Toyota. Jadi langsung kayak masa sih gitu loh. Tapi nggak tahunya ini wabah penyakit itu ya. Setelah baca-baca lihat berita itu Corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang berasal dari SARS-CoV-2 gitu. Ya termasuk jenis coronavirus gitu ya. Penyakit ini membuat dampak pandemi dari 2019 akhir sampai sekarang ini ya. Udah lama banget gitu. Akhirnya kan aku sampai harus stay di rumah dengan waktu yang 1 semester itu dulu. Ya seneng nggak seneng gitu. Senengnya mungkin ya di rumah aja. Kalau nggak senengnya itu ya merasa terkurung gitu. COVID-19 ini dapat membuat orang mengalami beberapa indikasi penyakit gitu loh. Jadi ya batuk, pilek, terus demam tinggi, lalu sesak nafas, sakit tenggorokan gitu. Akhirnya kan juga pemerintah melakukan PSBB. Tapi sebelum PSBB itu melakukan belajar di rumah aja gitu loh. Nah, menurutku kalau tentang PSBB ini ya bener gitu loh, demi mencegah penyebaran rantai coronavirus ini. Ya semoga dunia ini membaik gitu ya, kembali normal semua, aku yang baik-baik aja lah. Soalnya semakin kesini juga berita-berita semakin amburadul. Ada yang isunya itu bahwa ada global elite itu sedang membohongi dunia gitu loh. Jadi penyakit ini itu nggak seberapa besar tapi dibesar-besarkan. Lalu ada isu juga katanya nggak membuat orang meninggal gitu ya. Kalau aku pribadi ya kurang tahu kan ya. Itu kan cuma dari asumsi belaka gitu. Tapi aku mengajarkan sama orang-orang sekitar itu, menjadilah seseorang yang seperti orang gila gitu loh. Karena orang gila yang kita tahu kalau di pinggir jalan itu kan dia udah tinggal sebatang kara di pinggir jalan, gak ada yang gak ada yang memperhatikan gitu loh. Tapi mereka bisa hidup gitu loh, makan sembarangan juga mereka nggak sakit, nggak muntah gitu. Yang sepengelihatanku nih ya. Jadi kalau seorang kita akan sesuatu gitu, terus kayak mengakibatkan sakit atau muntah, terus kita berpikir mungkin ini makanannya kotor atau nggak baik itu ya salah besar gitu loh. Kalau menurutku pribadi ya itu karena pemikiran negatif kita gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya berpikir negatif. Kalau ada yang corona kayak gini ini ya udah, kita benar-benar harus kalau mau patuh harus cuci tangan kan, itu kan udah mendasar itu loh.
Jadi sebelum kita makan kita cuci tangan gitu, sesudah makan kita cuci tangan, kan seperti itu kan sudah memang budaya kan gitu loh. Jadi ya normal gitu. Jadi terus kalau memikirkan sesuatu itu nggak usah negatif terus dipikirin positif aja, insya Allah selamat loh. Ya lebih juga sih pemerintah ya melakukan physical distancing gini, kita yang biasanya silaturahmi ini siapa tangan itu nggak bisa gitu. Ya kembali lagi ke virus corona ya, kalau dibaca di berita memang benar sih, infeksi menyebar itu karena percikan air, terus mungkin nafas gitu ya, jadi bisa menyebar satu sama lain gitu ya. Jadi ketika corona atau COVID-19 masuk ke tubuh seseorang itu tidak langsung menunjukkan indikasi gitu ya. Jadi awal-awal itu kayaknya kayak orang sehat biasa, lalu makin lama makin kelihatan gitu ya. Biasanya itu antara 1-14 hari. Jadi alasan pemerintah memperlakukan work from home sebanyak 14 hari. Yang 14 hari itu ya seperti itu, karena diyakini bahwa COVID-19 itu 1-14 hari, hari pertama sampai hari 14 itu baru kelihatan gitu loh. Oh iya kita juga kan dianjurkan menggunakan masker gitu ya. Ya sedikit lucu aja gitu, dulu itu kita dilarang-larang menggunakan masker karena hanya untuk yang sakit, sekarang kita disuruh pakai gitu. Tapi ya mencegah ya bolehlah gitu, kita harus patuh pemerintah juga gitu, karena memang gimana ya, kita juga kita bernaung di bawah pemerintahan ya, itu yang benar ya. Jadi ya kita harus support pemerintah kita gitu ya, kalau memang ada kesalahan kita ingatkan bareng-bareng gitu, kita satu ya jadinya Indonesia. Ya cukup sekian podcast kali ini, apabila ada salah kata saya mohon maaf, jika ada yang kurang paham mari kita search bersama-sama ya. Bye bye, thank you.